Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Masih bersama saya, Irma Rosaini. Nah, Wargi, Ngariung merupakan salah satu segmen podcast yang ada di YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung, di mana tidak hanya kita akan berkeliling ke Kota Bandung mencari inovasi-inovasi terbaru, tapi kita juga akan membicarakan isu-isu yang mungkin lagi hot topic yang ada di Kota Bandung. Nah, salah satunya kita sering mendengar bahwa tingkat literasi di Indonesia secara umum ini mungkin masih rendah. Nah, namun kita menemukan fenomena yang menarik di mana indeks baca masyarakat di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat. Tidak hanya IBM atau indeks baca masyarakat, namun indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2024 mendapatkan skor yang tinggi pada 87,78. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat baik. Tentunya ini didukung oleh generasi muda yang bisa mewujudkan indeks ini meningkat setiap tahunnya. Kita tahu nih Wargi, di Kota Bandung ada Duta Baca Kota Bandung. Dimana kalau kita berbicara tentang Duta Baca, nggak cuma ngomongin tentang buku dan membaca. Lebih dari itu, mereka akan aktif di berbagai bidang. Mereka bergerak sebagai generasi muda yang kritis, kreatif, mereka penggerak literasi, dan juga mereka berdaya saing di era digital seperti sekarang ini. Nah, sekarang di samping saya sudah hadir Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Baca Kota Bandung dan juga Sekretaris Pemilihan Duta Baca Kota Bandung. Ada Teh Intan selaku Ketua. Halo Teh. Di Bandung. Dan ada juga Teh Ranisa selaku Sekretaris. Nah, sebelumnya nih Teh Intan dan Teh Ranisa, thank you untuk waktunya. Kita akan berbincang dan juga sharing ke wargi Bandung kalau misalnya sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan Duta Baca Kota Bandung tahun 2025. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa warga yang baru mendengar nih Teh tentang si Duta Baca ini. Bisa dijelasin nggak sih apa sih program Duta Baca ini dan juga tujuan dari program ini tuh apa? Silakan. Oke, mungkin aku mau nyapa dulu lagi Bandung ya. Halo wargi Bandung, paginya cerah banget ya karena BTW semalam itu kita baru dapat kabar kalau Persibnya juara nih. Aduh, sedikit melipir. Ya. Oke, mungkin aku mau kenalan dulu sebagai Duta Baca Kota Bandungnya ya, karena mungkin dari wargi Bandung banyak juga yang mungkin masih atau belum mendengar nih apa sih Duta Baca Kota Bandung. Jadi Duta Baca Kota Bandung itu merupakan ikon dari penggerak literasi masyarakat yang khususnya ada di Kota Bandung. Kita turun langsung ke masyarakat, ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakatnya gitu. Kita juga sebagai brand ambassador dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Jadi kita ikonnya. Mungkin kalau teman-teman yang masih awam bilangnya, wah ini orang-orang yang hobinya membaca nih. Atau yang kayaknya koleksi bukunya tuh banyak sekali gitu. Mungkin tidak hanya itu ya, tapi kita di sini juga sebagai penggerak khususnya buat generasi-generasi yang cinta literasi, karena literasi itu bukan hanya membaca dan menulis teman-teman, tapi juga yang adaptif akan informasi, akan kemajuan literasi yang ada di Kota Bandung khususnya gitu sih. Oke, nah ini menarik banget ya, tadi udah ditekankan bahwa kita nggak cuma ngomongin buku dan juga membaca, tapi lebih dari itu. Tadi mereka adalah representatif dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya pemilihan ini tuh udah ada dari kapan sih awal mulanya? Oke, mungkin kalau untuk pemilihannya sendiri itu sebetulnya secara seremonialnya itu baru diadakan pada tahun 2023. Oke. Gitu. Namun untuk Duta Baca Kota Bandungnya sendiri itu sudah ada sejak 2018 pun sudah ada. Namun memang belum secara seremonial pemilihan, masih ibaratnya kayak ditarik aja gitu, dipilih yang benar-benar terbaik mungkin gitu ya Mbak ya. Kalau secara seremonialnya mungkin itu di tahun 2023. Jadi memang masih baru. Nah, berarti kan kalau masih baru, pasti akan ada beberapa pendekatan inovasi di tiap tahunnya nih. Betul. Tentunya wargi Bandung penasaran apa sih bedanya pemilihan Duta Baca dari tahun 2023, 2024 hingga sekarang 2025. Apa nih yang barunya? Sebetulnya kalau untuk dari mulai rekrutmen, alur dari kita memilih Duta Baca Kota Bandung itu tidak banyak perubahan Teh. Jadi kita khususnya untuk di tahun ini sudah melaksanakan pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 15 Maret sampai ditutup di 25 April 2025. Sepanjang rekrutmen itu kita lakukan yang namanya seleksi berkas atau administrasi.
di bulan April di tanggal 30-nya kita melaksanakan prakarantina. Nah, mungkin yang berbeda dari tahun sebelumnya dilaksanakan pula prakarantina adalah antusiasme warga Bandung nih, para pemuda-pemudinya, karena kita dapat jumlah pendaftar sekitar 52 peserta. Oke. Dan yang kita seleksi untuk kemudian mengikuti prakarantina itu di 31 peserta dengan jumlah 9 putra dan sisanya putri gitu. Nah, di prakarantina itu kita berjalan 1 hari full, dan itu pendekatannya atau penilaiannya khusus dari dewan juri yang bertugas gitu. Maju ke sesi yang selanjutnya itu ada karantina. Nah, ini juga gebrakan baru di tahun ini, karena di tahun ini, kalau tahun kemarin kita melaksanakan karantina itu hanya 3 hari. Nah, di tahun ini lebih komplit. Betul, ada 5 hari. Dan di 5 hari ini juga pembekalan yang kita beri jauh lebih banyak, lebih lengkap, sehingga nextnya tuh Duta Baca akan lebih siap untuk berbagai tugas dan amanah yang diembankan gitu. Sampai yang terakhir nanti ada malam puncak atau grand finalnya di tanggal 22 Mei 2025 gitu sih. Berarti ini long way to go ya untuk menjadi Duta Baca. Itu kita melewati berbagai tahapan. Betul. Berarti ketika ada tahapan prakarantina dan juga karantina, ada treatment khusus yang mungkin disampaikan oleh Disarpus kepada rekan-rekan Duta Baca ini. Sebenarnya apakah ada kelas-kelas atau materi atau pelatihan yang diberikan tuh sebenarnya ada apa aja nih untuk Duta Baca? Nah, ini akan sedikit di-share Coba biar mungkin tahun depan ada yang lebih minat lagi untuk menjadi karena tertarik gitu ya, Teh ya. Kita ikut Duta Baca tuh nggak cuma kita menjadi icon, tapi kita juga mendapatkan insight yang banyak. Apa aja kan? Oke, kalau untuk selama pemilihan ini mungkin ya, untuk di kelasnya itu kita tuh pertama dan yang paling utama tentunya pasti perlu mengenalkan terkait sejarah Kota Bandung dan juga terkait Bandung Dinas Aksi Perpustakaan gitu ya. Dinas Aksi Perpustakaan Kota Bandung. Mungkin untuk selanjutnya, karena ibaratnya kita juga Duta Baca di mana mungkin lebih interesting dengan kepenulisan dan juga personal branding. Jadi di situ juga kita ada kelas kepenulisan, kelas personal branding, kelas public speaking gitu ya, kelas tentang manner, etika duta, dan juga mungkin karena sekarang sedang ada di era teknologi gitu ya, di era digital saat ini, kita juga memasukkan materi-materi terkait media, terus sosial media, content creator, yang kayak gitu sih Teh. Oke, berarti nggak cuman tentang teori atau sejarah dan juga budaya, tapi kita juga menyesuaikan ya dengan era zaman sekarang. Karena kita tahu nih, guys, asik. Kalau kita ngomongin tentang tantangan di era digital juga banyak banget isu-isu gempuran di media sosial dan juga disinformasi atau hoax. Nah, mungkin kalian juga berperan ya dalam memberantas itu semua. Nah, kalau tadi sempat dibahas, kalian berbicara tentang sejarah Kota Bandung. Nah, seberapa penting sih aspek sejarah dan juga budaya pada saat pembentukan karakter para peserta atau para calon Duta Baca ini? Mungkin aku izin menjawab ya. Iya, boleh ya. Seberapa penting kita justru sangat mengangkat isu budayanya. Mengingat tema besar kita memang tentang era digital, tapi kalau misalnya masyarakat terus mengikuti alur yang sudah kita buat dari mulai pendaftaran, itu kita mengaitkan banget dengan budaya. Salah satunya adalah pelaksanaan karantina di hari kemarin ya. Di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Kita mengusung tema photoshoot itu nyunda banget. Betul. Apanya Jadi tuh yang nyundanya? dari mulai busana yang mereka kenakan gitu, dan itu kita benar-benar kolaborasi sama teman-teman desainer atau pemilik brand itu yang dari Bandung lokal, UMKM ya. Benar. Jadi kita memang mengangkat banget nih isu budayanya, karena biar nextnya teman-teman Duta Baca Kota Bandung juga memang tidak hanya sibuk dengan literasi ya, tapi juga melek akan budaya gitu, melek akan isu-isu sekitar yang memang lagi happening gitu, karena kita ingin membekali mereka dengan wawasan yang luas, tapi juga gak hilang unsur kebudayaannya gitu. Dan lagi nanti pun di grand final kita akan ada opening dance nih, yang insya Allah juga dari pemilihan tema, busana, dan juga lagunya
itu akan koreografinya juga. betul, itu akan menggunakan unsur Bandung yaitu nyunda. Oke, nah berarti ini makin gak sabar nih ya orang-orang yang pengen ngelihat bagaimana performing langsung ya para Betul. duta baca, calon duta baca atau udah jadi duta baca nih teman-teman yang sekarang lagi diseleksi. Calon. Nah kalau boleh tahu, sekarang kan kalau mungkin tadi di spill juga pada saat tahapan administrasi itu udah ada 52 Betul. orang yang berminat untuk menjadi duta baca. Nah pada saat tahapan-tahapan sekarang nih tinggal berapa orang sebenarnya? Oke, karena kita beberapa seleksi, jadi di awal itu ada 52 peserta. Yep. Kita seleksi berkas menjadi 31 peserta di prakarantina, dan di karantina yang kita masukkan sebagai nantinya anggota dari Paguyuban Duta Baca Kota Bandung itu ada 12 finalis yang sekali lagi berjuang untuk memperebutkan angka 1, 2, dan 3. Begitu. Jadi ini pasti para finalis 12 orang yang lagi standby ini sedang mempersiapkan diri mereka masing-masing ya untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau tadi sempat disinggung bagaimana era digital ini sangat berpengaruh, kita juga bisa melihat, tadi saya juga mendapatkan spill bahwa tema untuk Duta Baca Kota Bandung tahun ini adalah membangun masyarakat cerdas dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Nah, sebenarnya kenapa milih tema ini? Maknanya apa atau tujuannya itu apa sih? Oke, mungkin teman aku Mungkin kita bisa lihat ya dari zaman sekarang di era digital saat ini banyak banget berita-berita hoax yang tersebar. Yap. Banyak juga gitu masyarakat, entah mau dari generasi muda maupun orang tua ataupun anak-anak bahkan yang memang cuman membaca clickbaitnya doang, nggak sama isi beritanya gitu. Jadi masih belum benar ini berita ini tuh benar apa enggak gitu. Nah itu tuh menjadi salah satu tantangan yang emang mungkin untuk era saat ini tuh penting sekali gitu ya Teh. Maka dari itu kita mengusung tema membangun masyarakat cerdas di sini tuh karena kita ingin meliterasi masyarakat, di mana individu atau dari masyarakat tersebut itu menjadi cerdas, menjadi bisa lebih lagi untuk memilah, untuk memilih informasi-informasi yang akan mereka dapatkan gitu sih. Oke, berarti ini benar-benar dibekali tadi pada saat kelas-kelas dan juga pemberian materi pasti sesuai dengan temanya sendiri. Nah, kita nih dari orang awam tuh pengen tahu, kan ada dewan juri juga nih yang sebenarnya tolak ukur seseorang itu layak menjadi juara 1, 2. Diukurnya dari apa? Kalau misalnya tadi apakah jumlah buku yang dibaca? Tidak menentukan. Just bisa di-share nggak biar teman-teman yang mau mempersiapkan dirinya di tahun depan udah bisa prepare dari sekarang. Oke, Berat ya Teh ya. sebenarnya rahasia sih ya. Oh gitu, kisi-kisinya. Mas Bandung kan. Betul. Jadi sebetulnya ada perbedaan juga di tahun ini. Di tahun ini tuh kita tidak hanya akan mendeklarasikan juara 1, 2, dan 3, tapi kita juga ada yang namanya juara kategori atau apresiasi gitu. Di antaranya ada duta inteligensia nanti, kita juga akan ada duta favorit, dan yang terakhir ada duta sosial media. Nah ini juga sih yang harus teman-teman pantengin, karena nanti kita akan menerapkan sistem voting, di mana teman-teman bisa juga membantu para finalis ini dari segi voting untuk mendapatkan salah satu kategori tersebut tadi gitu. Dan harapannya memang dari situ kita sudah melibatkan masyarakat nih Teh, supaya nanti ketika pendekatan masyarakat, oh iya ini duta yang saya pilih gitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan penilaian dari juri, tapi juga penilaian dari masyarakat secara langsung gitu, supaya mereka juga bisa memilih dutanya mereka gitu. Nah, adapun penilaian mungkin yang bisa kita presentasikan sekarang gitu untuk Duta Baca Kota Bandung ini, salah satu yang menitik beratkan adalah di manner dan etika. Karena dari tema yang sudah kita angkat pun kan ini tentang berpikir kritisnya gitu. Jadi tentang personality teman-teman finalis ini untuk kemudian nanti memperebutkan tahta ke-1, ke-2, dan ke-3 gitu. Kenapa kita kemudian meng-highlight di bagian manner dan etika? Karena itu juga yang dititipkan kepada kita dari Dinas Arsip dan Perpustakaan kita Kota Bandung. Jadi kita ingin teman-teman itu punya personality yang baik, manner dan etikanya juga baik gitu. Jadi tidak hanya gelar nanti atau sas ini yang akan diberikan, tetapi juga cara mereka berpikir, cara mereka berperilaku harus sesuai, karena nanti mereka akan membawa nama Kota Bandung di setiap tugasnya mereka gitu. Jadi harus bisa merepresentasikan
Kota Bandungnya dengan baik gitu. Terus juga ada penilaian dari pengetahuannya tentunya. Makanya nanti akan ada duta inteligensia nih. Terobosan barunya. Jadi pengetahuan dan wawasan, karena nextnya teh duta baca Kota Bandung yang terpilih ini akan mewakili Kota Bandung di ajang duta baca Kota Jawa duta baca Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, apalagi nih kita tahu juga ya, tadi kan peminatnya mungkin udah ada banyak, dan itu datangnya kalau saya lihat nih teman-teman, persyaratannya itu mulai dari mahasiswa yang sedang berkuliah di semester 6. Sekarang udah dilonggarin lagi nih prasyaratnya. Emang siapa aja sih sebenarnya yang boleh ikut menjadi duta baca Kota Bandung ini? Oke, mungkin itu juga jadi salah satu hal yang beda ya Teh ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena untuk di tahun ini sendiri gitu, karena kita melihat antusias yang Teh boleh nggak sih kalau misalkan SMA ikut duta baca gitu. Nah, maka dari itu kita mulai menerapkan sistem bahwasannya yang sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah itu sudah boleh untuk mendaftar gitu. Bahkan itu untuk batas maksimalnya juga di semester 8 dan juga di usia 25 tahun. Asalkan domisili Kota Bandung sih ya pastinya ya, karena mewakili Kota Bandung juga. Jadi mau gimana pun selama masih di daftar itu gitu ya, di urutan itu masih bisa asalkan domisili Kota Bandung. Oke, jadi buat teman-teman yang mau prepare untuk tahun depan itu masih bisa. Betul. Nah, kalau tadi udah diceritain juga berbagai kategori yang menang. Nah, nanti nih ketika si duta baca yang terpilih pemenangnya ini tuh, apakah mereka memiliki tanggung jawab atau memiliki program lanjutan after mereka terpilih, dan bagaimana dampak adanya si duta baca ini terhadap minat literasi dari masyarakat sendiri? Bisa diceritain nggak? Oke, kalau tugas atau nextnya apa saja nih peran mereka setelah terpilih menjadi duta baca, pasti ada banget. Bahkan mungkin jauh lebih berat sebelum sekarang, selama mereka masih jadi finalis gitu. Apa aja? Salah satunya adalah dari program yang nantinya akan mereka bawa. Karena dari proses karantina ini pun kita sudah menitipkan challenge atau tugas kepada mereka, yaitu salah satunya tugas kewilayahan, di mana mereka langsung turun ke masyarakat. Mereka bisa memilih apa ya ibaratnya yang akan mereka tempuh, apakah turun ke sekolah-sekolah atau mungkin memberikan seminar atau pelatihan kepada bapak ibu sekitar mengenai literasi digital ini gitu. Jadi nextnya mereka juga berperan ke sana Teh, untuk misalnya membantu meningkatkan literasi di sekolah-sekolah. Salah satu yang kami kerjakan pun sampai detik ini adalah terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang tersebar. Dan yang paling kita highlight adalah sekolah-sekolah atau wilayah yang memang dari asal kami. Karena dari Intan pribadi di tahun kemarin itu dari asal Kecamatan Cibiru, jadi berperan sekali untuk indeks baca yang ada di sana gitu. Ke sekolah-sekolah yang ada di Cibiru kita menghampiri gitu ya, untuk memberikan selain literasinya, tapi juga sama-sama membangun vibes indah membacanya gitu. Karena yang aku lihat selama ini membaca itu dianggap membosankan dan membaca itu jadinya mengerikan gitu ya. Sampai teman-teman tuh kayak baru diliatin bukunya aja udah males. Nah, itu juga peran kita sih Teh gitu. Jadi membangun vibes positif untuk membacanya gitu. Dan lagi nanti ada program kolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan tentunya gitu. Kita juga di tahun ini tuh ada gebrakan baru berkolaborasi dengan berbagai media, salah satunya Humas Bandung, dan nanti juga peran mereka seperti itu. Akan mungkin mampir ke beberapa media untuk menggelorakan literasi yang ada di Kota Bandung gitu, dan program yang mereka bawa. Oke, seru banget nih. Kita akan menantikan bagaimana gebrakan dan kehadiran duta baca yang terpilih. Nah, ini untuk terakhir nih Teh. Mungkin nanti dari masing-masing, baik itu Teh Intan ataupun Teh Ranisa, bisa menyampaikan apa pesan dan juga harapan untuk warga Kota Bandung terkait adanya pelaksanaan pemilihan duta baca Kota Bandung ini. Silahkan masing-masing, siapa dulu nih Teh? Teh Ranisa dulu. Teh Ranisa dulu boleh. Oke, mungkin kalau dari aku sih pesannya gitu ya buat generasi muda gitu. Kalian tuh jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misalkan kalian belum nyoba, itu kalian gak akan tahu apa yang bakal kalian dapetin, apa yang bakal kalian rasain, apa mungkin yang bakal ilmu ataupun pengalaman yang kalian dapetin gitu. Karena dengan kalian mencoba, dengan kalian ibaratnya tuh punya rasa ingin gitu ya untuk memberikan dampak, untuk memberikan manfaat, untuk positif gitu ya kepada masyarakat banyak, itu
benar-benar sesuatu yang membahagiakan gitu ya bagi diri sendiri tentunya. Jadi mungkin ya pertama kalau dari aku jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk nyoba, dan juga jadilah kalian generasi muda yang memang bermanfaat untuk orang banyak dan juga sekitar. Setuju. Silakan Teh Intan. Mungkin aku juga sekalian closing statement ya, Boleh, Pak, gitu. Adanya Duta Baca Kota Bandung ini bukan cuma ajang pemilihan aja, teman-teman. Kita di sini turut serta berperan untuk berbagai aspek literasi yang ada di Kota Bandung gitu. Jadi harapannya teman-teman yang belum mendaftar nih atau nextnya ingin menjadi duta baca, jangan menunggu kesempatan atau peluang, tapi ciptakan peluang tersebut gitu. Karena kalau teman-teman nunggu sempurna, tadi kata Teh Ranisa, masih insecure gitu ya, gak akan mencoba gitu. Sementara kita di sini pun berawal dari tidak tahu, berawal dari tidak siap, kemudian menjadi siap gitu, berawal dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi harapannya teman-teman next pun yang akan terpilih gitu, jadi teman-teman yang siap dan adaptif akan segala situasi dan kondisi, juga menjadi teman-teman yang bisa menggerakkan literasi di Kota Bandung, bukan cuma dari segi atau aspek pengetahuannya, tapi juga dari vibes-nya, supaya Bandung nyenengin dan ngangenin itu tetap jadi ciri khas kita gitu. Itu mungkin ya. Dan semoga teman-teman Duta Baca Kota Bandung 2025 yang terpilih nanti tuh bisa benar-benar jadi penggerak atau agen perubahan dari yang tadinya literasi tidak menyenangkan menjadi menyenangkan gitu, dan jadi pionir untuk menggelorakan literasi lebih luas lagi di Kota Bandung. Iya. Terakhir mungkin ya Teh ya. Boleh ada tambahan lagi. Kalau aku tuh selalu megang statement atau ibaratnya tuh kayak prinsip yang kalau misalkan jangan pernah ragu buat ambil kesempatan. Karena kesempatan itu selalu datang pada yang siap dan tepat. Betul. Setuju banget. Nah, jadi untuk wargi dan generasi muda di Kota Bandung, ingat tadi berbagai pesan yang udah disampaikan sama Teh Ranisa dan juga Teh Intan. Kita akan terus pantengin bagaimana proses pemilihan dari Duta Baca Kota Bandung tahun 2025 ini. Dengan adanya berbagai kategori yang baru, apalagi kategori sosial media, jadi kita tunggu terus pantengin Instagramnya Duta Baca Kota Bandung, di mana mereka akan nantinya akan memposting finalis-finalis. Nanti kalian bisa langsung like, bisa langsung voting finalis favorit kalian. Mungkin untuk keluarganya, teman-temannya, semuanya kami undang untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Duta Baca Kota Bandung tahun 2025. Terima kasih banyak atas waktunya Teh Ranisa dan Teh Intan. Semoga pelaksanaan ini lancar dan diberikan kualitas yang terbaik di Duta Baca Kota Bandung. Oke. Terima kasih wargi yang telah menyaksikan. Saya Irma Rosaini, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.